wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina F. Minangkabau. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairun Ternate. Tujuan ini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Syariah yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Suwito. Hari ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah. Topik ini menjadi sangat relevan karena semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sekarang kita akan membahas pada poin pertama, itu pendahuluan konsep dasar. Apa itu keuangan syariah? Nah, keuangan syariah adalah sistem keuangan sesuai hukum Islam. Tujuannya menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Nah, keuangan syariah tidak hanya tentang larangan bunga, tetapi juga tentang nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ini menjadikan sistem bukan hanya religius, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip dasar syariah. Itu ada 4. Pertama, larangan riba atau bunga. Tidak boleh ada keuntungan tanpa risiko. Nah, yang kedua, larangan gahar. Transaksi harus jelas dan transparan. Ketiga, larang masyir. Dilarang mengambil keuntungan dari ketidakpastian. Keempat, prinsip keadilan dan transparansi menjadi fondasi utama. Dalam sistem syariah, setiap keuntungan harus diiringi dengan risiko. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan dieksploitasi. Prinsip ini menjadikan keuntungan syariah boleh stabil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sekarang kita masuk pada perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada cara memperoleh keuntungan. Kalau di bank konvensional, kita mengenal bunga, sedangkan di syariah, sistemnya adalah bagi hasil. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Sekarang kita lanjut pada instrumen keuangan syariah. Itu ada 3. Yang pertama, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah, kerjasama dua pihak yang sama-sama berinvestasi. Yang ketiga, ijarah, sistem sewa-menyewa sesuai prinsip syariah. Setiap instrumen ini mempunyai mekanisme berbeda. Misalnya dalam mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk dikelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini mendorong kolaborasi, bukan eksploitasi. Sekarang kita masuk pada perbankan syariah dalam praktik. Tabungan syariah, pembiayaan berbasis mudharabah kartu debit syariah. Tujuannya memperdayakan masyarakat tanpa melanggar hukum Islam. Perbankan syariah kini bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi nyata. Produk-produknya tidak kalah modern, bahkan kini tersedia digital banking syariah yang memudahkan akses keuangan halal. Sekarang kita masuk pada tantangan dan regulasi. Nah, tantangan pemahaman masyarakat masih rendah. Regulasi belum seragam di semua negara.
keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah. Agar keuangan syariah berkembang lebih cepat, perlu dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Literasi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan. Nah, sekarang kita masuk pada peran teknologi dan fintech syariah. Munculnya fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah. Teknologi membantu efisiensi, transparan, dan jangkauan layanan. Fintech syariah memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Inovasi ini membuat keuntungan syariah semakin relevan di era digital. Sekarang kita masuk pada studi kasus sukses. Nah, di mana pembiayaan mikro syariah membantu UMKM, program zakat atau wakaf, produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara seperti Malaysia dan Indonesia menjadi contoh sukses. Melalui pembiayaan mikro, banyak pelaku usaha kecil bisa berkembang tanpa harus terjerat bunga tinggi. Ini bukti nyata bahwa keuangan syariah dapat berperan besar dalam pengentasan kemiskinan. Baik, sekarang yang terakhir, penutup dan kesimpulan. Keuangan syariah menawarkan sistem yang adil, transparan, dan etis. Diharapkan menjadi solusi keuangan berkelanjutan untuk masa depan. Dengan memahami prinsip dan praktik keuangan syariah, kita tidak hanya menegakkan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi yang lebih sulit dan keadilan sosial. Selanjutnya, materi perbankan syariah. Sebagai komponen utama dalam sistem ekonomi Islam, menyimpan peran yang signifikan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dengan kegiatan finansial. Prinsip-prinsip unik yang mendasari perbankan syariah merangkul keadilan, keberlanjutan, dan ketidakberlebihan. Membedakan secara substansial dari sistem perbankan konvensional. Prinsip utama yang menjadi pijakan dalam perbankan syariah adalah larangan riba dan keberlandasan aktivitas finansial pada prinsip syariah yang sesuai. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, dikenal dengan ketidakpartisipasian dalam praktik ribawi atau bunga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam yang menolak sebagai bentuk pengambilan bunga karena dianggap merugikan dan melanggar prinsip keadilan ekonomi. Sebagai gantinya, perbankan syariah mengadopsi prinsip bagi hasil mudharabah dan jual beli yang diawasi murabahah sebagai instrumen utama dalam kegiatan operasional. Ini mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap prinsip saling berbagi risiko dan keuntungan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam. Fungsi utama perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman dan penghimpunan dana, tetapi juga mencangkup peran sosial dan etika yang kuat. Dalam kerangka ini, konsep Maqasid al-Syariah atau tujuan-tujuan syariah menjadi panduan utama dalam menentukan fungsi
dan peran perbankan syariah dalam masyarakat. Tujuan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda, yang mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap konsep keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Pentingnya perbankan syariah juga tercermin dalam perannya sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang lebih luas, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan inklusi keuangan dan minimalkan disparitas sosial ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan syariah seperti zakat dan infak diintegrasikan ke dalam struktur perbankan untuk menggerakkan redistribusi kekayaan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika ekonomi yang berubah, perbankan syariah terus beradaptasi dan mengembangkan inovasi keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inisiatif-inisiatif seperti sukuk obligasi syariah, takaful asuransi syariah, dan pembiayaan mikro syariah menjadi bukti konkretnya. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan kesimpulannya, perbankan syariah bukan hanya sekedar alternatif perbankan konvensional, melainkan suatu sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hukum Islam, dengan fokus pada keadilan, keberlanjutan, dan inklusi. Perbankan syariah menjelma sebagai kekuatan penggerak utama dalam mencapai tujuan. Melalui pengalaman prinsip-prinsip ini, perbankan syariah bukan hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi katalisator untuk perubahan positif dalam ekonomi dan masyarakat. Sekarang kita masuk pada perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada cara memperoleh keuntungan. Kalau di bank konvensional, kita mengenal bunga, sedangkan di syariah, sistemnya adalah bagi hasil. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Pentingnya perbankan syariah juga tercermin dalam perannya sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang lebih luas, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan inklusi keuangan dan minimalkan disparitas sosial ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan syariah seperti zakat dan infak diintegrasikan ke dalam struktur perbankan untuk menggerakkan redistribusi kekayaan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Sekarang kita lanjut pada instrumen keuangan syariah. Itu ada 3. Yang pertama, mudharabah.
kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah, kerjasama dua pihak yang sama-sama berinvestasi. Yang ketiga, ijarah, sistem sewa-menyewa sesuai prinsip syariah. Setiap instrumen ini mempunyai mekanisme berbeda. Misalnya, dalam mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk dikelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini mendorong kolaborasi, bukan eksploitasi. Pada perbankan syariah dalam praktik, tabungan syariah, pembiayaan berbasis mudharabah kartu debit syariah. Tujuannya memperdayakan masyarakat tanpa melanggar hukum Islam. Perbankan syariah kini bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi nyata. Produk-produknya tidak kalah modern, bahkan kini tersedia digital banking syariah yang memudahkan akses keuangan halal. Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika ekonomi yang berubah, perbankan syariah terus beradaptasi dan mengembangkan inovasi keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inisiatif-inisiatif seperti sukuk obligasi syariah, takaful asuransi syariah, dan pembiayaan mikro syariah menjadi bukti konkretnya. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya menjadi instrumen finansial, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Tantangan dan regulasi. Nah, tantangan pemahaman masyarakat masih rendah. Regulasi belum seragam di semua negara. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah. Agar keuangan syariah berkembang lebih cepat, perlu dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Literasi keuangan syariah menjadi kunci keberhasilan. Nah, sekarang kita masuk pada peran teknologi dan fintech syariah. Munculnya fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah. Teknologi membantu efisiensi, transparan, dan jangkauan layanan. Fintech syariah memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Inovasi ini membuat keuntungan syariah semakin relevan di era digital. Fungsi utama perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman dan penghimpunan dana, tetapi juga mencangkup peran sosial dan etika yang kuat. Dalam kerangka ini, konsep Maqasid al-Syariah atau tujuan-tujuan syariah menjadi panduan utama dalam menentukan fungsi dan peran perbankan syariah dalam masyarakat. Tujuan tersebut meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda, yang mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap konsep keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Sekarang kita masuk pada studi kasus sukses. Nah, di mana pembiayaan mikro syariah membantu UMKM, program zakat atau wakaf, produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara seperti Malaysia dan Indonesia menjadi contoh sukses. Melalui pembiayaan mikro, banyak pelaku usaha kecil bisa berkembang tanpa harus terjerat bunga tinggi. Ini bukti nyata bahwa keuangan syariah dapat berperan besar dalam
pengentasan kemiskinan. Kita masuk pada prinsip-prinsip dasar syariah. Itu ada 4. Pertama, larangan riba atau bunga. Tidak boleh ada keuntungan tanpa risiko. Nah, yang kedua, larangan gahar. Transaksi harus jelas dan transparan. Ketiga, larang masyir. Dilarang mengambil keuntungan dari ketidakpastian. Keempat, prinsip keadilan dan transparansi menjadi fondasi utama. Dalam sistem syariah, setiap keuntungan harus diiringi dengan risiko. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan dieksploitasi. Prinsip ini menjadikan keuntungan syariah boleh stabil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, dikenal dengan ketidakpartisipasian dalam praktik ribawi atau bunga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Islam yang menolak sebagai bentuk pengambilan bunga karena dianggap merugikan dan melanggar prinsip keadilan ekonomi. Sebagai gantinya, perbankan syariah mengadopsi prinsip bagi hasil mudharabah dan jual beli yang diawasi murabahah sebagai instrumen utama dalam kegiatan operasional. Ini mencerminkan komitmen perbankan syariah terhadap prinsip saling berbagi, risiko, dan keuntungan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam. Nah, sekarang kita masuk pada peran teknologi dan fintech syariah. Munculnya fintech syariah seperti peer-to-peer lending syariah. Teknologi membantu efisiensi, transparan, dan jangkauan layanan. Fintech syariah memperluas akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil. Inovasi ini membuat keuntungan syariah semakin relevan di era digital. Sekarang kita masuk pada perbedaan keuangan syariah dan konvensional. Perbedaan mendasar terletak pada cara memperoleh keuntungan. Kalau di bank konvensional, kita mengenal bunga, sedangkan di syariah, sistemnya adalah bagi hasil. Dengan demikian, risiko dan keuntungan dibagi secara adil. Instrumen keuangan syariah itu ada 3. Yang pertama, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah, kerjasama 2 pihak yang sama-sama berinvestasi. Yang ketiga, ijarah, sistem sewa-menyewa sesuai prinsip syariah. Setiap instrumen ini mempunyai mekanisme berbeda. Misalnya dalam mudharabah, bank memberikan modal kepada nasabah untuk dikelola, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini mendorong kolaborasi, bukan eksploitasi. Pentingnya perbankan syariah juga tercermin dalam perannya sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberikan akses keuangan kepada segmen masyarakat yang lebih luas, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan inklusi keuangan dan minimalkan disparitas sosial ekonomi. Prinsip-prinsip keuangan syariah seperti zakat dan infak diintegrasikan ke dalam struktur perbankan untuk menggerakkan redistribusi kekayaan dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.